Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham cuan. Nah, kalau kita lihat sih saham cuan ternyata mengalami penurunan. Ya, pada saat sesi kedua, tekanan cuan itu kuat banget teman-teman. Ya, seperti saham PTO, BAN, BLPT, TPA, itu ketekan semua teman-teman, termasuk saham cuan ini. Ya, kalau kita lihat sih saham cuan kemarin itu sempat ke 8 ribuan gak salah teman-temannya. Nah, balik lagi ke 8 ribuan di sini. 8.750 adalah hack kemarin di tanggal 18 Februari tahun 2025. Tahunnya habis dari sana dia terus turun terus dia teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sih belum ada pembalikan sama sekali. Ada sekali sih kalau kita lihat sih. Nah, di sini di tanggal 26 Februari kemarin naiknya 1%. Gak taunya ketekan lagi turun lagi teman-teman ya. Tekanan dari ESG juga kuat banget. Turun terus dia teman-teman itu. Dan kalau kita lihat sih ditutup di 6.700, yaitu di dekat titik supportnya di 6.625. Apakah nyentuh kemarin? Belum nyentuh dia teman-teman. Dia belum menyentuh ke titik supportnya teman-teman. Tapi ya kalau nyentuh ya bisa saja jebol ke bawah lagi dia teman-teman. Ini aja turun terus teman-teman. Kalau kita perhatikan aja untuk titik support ada di sini aja jebol semua ya. Kalau kita perhatikan sih memang waktu lalu jebol sih. Waktu lalu tuh low nya tuh di 6.650, tapi naik lagi dia teman-teman. Nah, ini kita anggap sebagai titik supportnya, nyata ada pemantulan di sini dia teman-temannya posisinya itu. Nah, kalau kita lihat untuk pola transaksi itu ya rata-rata seimbang tuh ya teman-temannya, dalam mingguan dia mengalami penurunan itu. Ya, kalau kita sih untuk saham cuan ditutup di 6.700, yaitu minus 400%, gitu, minus 5,63%. Ya, kalau kita lihat sih pada saat open hijau deh teman-teman di 7.125 dari harga 7.100. High-nya adalah 7.275. Low-nya di 6.500. Untuk volume transaksi yang mencapai 77.000 lot dengan value transaksi mencapai 54,3 miliar. Itu. Nah, kalau kita lihat untuk volume transaksi itu ya seimbang tuh saya teman-teman, dan juga ya kalau kita lihat sih 54 miliar, artinya tekanan jual tuh kuat teman-teman dibandingkan yang membeli nih. Ya turunnya aja 5% teman-teman itu. Dan kalau kita lihat untuk tembok di 6.700 itu 719 lot teman-teman itu. Ya sejak dia nggak jadi masuk MSCI itu turun terus dia teman-teman ke bawah itu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, kalau kita lihat untuk tadi booknya tekanan yang jual tuh lebih kuat teman-teman, kuat banget jualannya dibandingkan yang membeli. Nah, jadi kalau kita lihat sih kelihatan banget, wah ada banyak lah yang mau jualan ini dibandingkan yang mau beli itu. Dan kalau kita untuk broker-nya ini dia si GA ada akumulasi sama si EP nya akumulasi. Yang jualannya tuh adalah kalau kita lihat teman-teman XL seperti si ada jualan, BK sama LG jualan. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakal summary-nya. Nah, kalau kita lihat untuk bakal summary-nya ada GA, EP, AK, OD yang akumulasi. Yang jualnya adalah BK, LG, CC, SQ, NI, XL. Coba kita lihat dulu apakah asing jualan. Nah, kalau kita lihat sih seimbang. Ada sedikit asing jualan. Ya 1,7 miliar. Itu nggak tahu pengaruh juga sih teman-temannya. Ya, ini mungkin tekanan oleh market aja ya, punya retail juga jualan teman-temannya, nggak ada nampung ya. Kalau kita perhatikan aja yang menampung beli aja kecil banget teman-teman, kuatlah yang mau jualan itu dia ya. Jadi kalau kita perhatikan sih untuk saham cuan, BLPT semua itu ke direct semua teman-temannya ya, mungkin faktor dari ESG itu ya. Untuk Pak PP Univers semuanya turun semua teman-teman itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham cuan ini ya. Kalau kita perhatikan sih sudah balik lagi ke 6 ribuan ya, termasuk low juga ya teman-teman itu. Nanti kita lihat sampai mana untuk low-nya nanti itu. Apakah masih akan lanjut penurunan atau di hari Senin nanti ada pembalikan ala itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.